Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Kembali kita di channel YouTube MTS 4 Madiun. Nah, kali ini kita akan berdiskusi mengenai tema tata cara belajar yang baik bersama dua narasumber kita. Yang pertama Bu Soji Batul Nur Hamidah SPD, dan narasumber yang kedua adalah Bapak Rijal Rauf Hakimi SPD. Beliau adalah guru BK di MTSN 4 Madiun. Jadi pemateri kita hari ini dua-duanya mengampu mata pelajaran BK di MTSN 4 Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Bapak. Pagi Pak. Berbicara terkait dengan tata belajar yang baik. Nah, yang dimaksud dengan tata cara belajar yang baik itu yang bagaimana Ibu? Mulai dari Bu Soji dulu. Oke. Kalau ini dalam rangkaian mat sama ya, berarti kemarin sudah belajar tentang tata krama. Tata sendiri itu artinya aturan. Jadi nggak jauh beda sebenarnya Pak. Nah, kalau terkait dengan belajar, berarti itu kaitannya dengan aturan yang ada di belajar. Cuman gini, kalau nanti takutnya kalau sudah main ke aturan, apalagi dimasukkan ke belajar, sudah aturan itu kesannya kaku, apalagi belajarnya tambah kaku lagi. Mesti mikirnya sepaneng dan lurus. Namanya belajar ada aturannya, pasti mikirnya, oh ini berarti harus konsentrasi, harus benar-benar lihat pada satu titik, harus benar-benar istilahnya kaku, nggak boleh bergerak, nggak boleh bernafas, bahkan seperti itu. Sebenarnya enggak. Tergantung dari bagaimana teman-teman sendiri itu lihat, atau bagaimana teman-teman mengatur dirinya sendiri. Artinya itu aturan yang dibuat oleh dirinya sendiri, bukan tentang aturan baku yang ada. Misalkan kalau tata krama memang sudah ada aturan baku, terus kalau peraturan sekolah itu sudah jelas pasti ada dan pasti sudah memang terikat bentuknya. Kalau aturan tata belajar ini kesannya lebih ke bagaimana kamu membuat situasi dan suasana belajarmu itu sendiri menjadi menyenangkan, menarik. Oh gitu. Kalau menurut Pak Rizal sendiri, untuk tata belajar yang baik itu yang bagaimana? Tata belajar yang baik itu kalau seperti tadi yang dibilang Bu Sauti, kalau misalkan harus ada aturan yang seperti ini, akhirnya kalian nanti atau anak-anak nanti mungkin akan terpaku. Terpaku. Jadi kalau menurut saya tata belajar yang baik itu ya senyaman si anak, senyaman mungkin. Berarti belajar itu butuh kenyamanan betul. Biar tidak terpaksa seperti itu sendiri ya. Terus antara tata belajar semasa SD dengan tata belajar yang akan dilalui pada waktu MTS itu ada perbedaan-perbedaan apa tidak? Tentunya ada Mas, tentunya ada, karena secara tidak langsung anak kan mengalami tumbuh dan kembangnya. Otomatis nanti ketika cara belajar di SD itu tidak bisa disamakan dengan ketika MTS, karena pelajaran lebih bertambah, otomatis jam juga akan lebih bertambah untuk waktu belajar. Secara garis besar pasti berbeda. Ditambah lagi lingkungan yang baru seperti itu ya. Mungkin Bu Soji bisa menambahi? Kalau yang dibilang dari Pak Rizal tadi, karena memang dari SD ke SMP sudah ada perubahan, pasti muncul tanggung jawab tersendiri. Artinya kalau dari mata pelajaranku sendiri dari SD ke SMP itu bertambah, secara otomatis waktunya juga akan bertambah, durasinya di sekolah juga akan bertambah. Nah, ini berhubungan dengan ketahanan mereka. Jadi gini Pak, kalau misalkan di SD mereka itu berangkat pukul 7 sampai paling mentok mungkin setengah 1, jam 1, itu mereka sudah bisa istirahat ya. Cuman kalau di SMP itu yang dikhawatirkan, karena dari pukul setengah 7 tadi ya, kalau kita aturannya punya kegiatan tambahan agama pagi di jam setengah 7, itu nanti kegiatannya bisa sampai sore untuk yang kegiatan ekstrakurikuler. Tapi kalau untuk pembelajaran intrakurikuler itu biasanya pukul setengah 2. Intra ya mulai setengah 7 sampai pukul setengah 2 kurang lebih. Nah, itu nanti yang dikhawatirkan ketika biasanya mereka setengah 1 sudah istirahat, setengah 2-nya itu di jeda antara waktu yang biasanya setengah 1 istirahat sampai setengah 2, itu biasanya khawatirnya nanti dia sudah lemah, lesu, takutnya seperti itu. Akhirnya proses belajar yang harusnya mereka tangkap di jam terakhir itu biasanya bermasalah. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana mereka belajarnya tidak hanya belajar menerima pelajaran, tapi belajar bagaimana mengkondisikan diri sendiri biar tetap sehat, tetap have fun, biar nanti pembelajarannya sampai di mata jam pelajaran terakhir itu mereka masih tetap semangat.
Nah, kita di sini sebenarnya pengen kasih tahu kalau ada beberapa tips, ada beberapa cara, ada beberapa celah bagaimana mereka itu bisa mengatur cara belajarnya tetap dari pagi sampai akhir, tapi juga tetap menyenangkan. Gitu. Berarti tadi terutama saya tambahkan, terutama dari ringkasan Bu Oci tadi saya bisa merangkum ini pentingnya pengaturan waktu. Oh gitu. Betul. Benar Pak. Apakah tata belajar itu juga dipengaruhi dengan kondisi emosionalnya anak itu sendiri, Pak? Bu? Sangat ya Pak ya? Ya pasti, karena mood apalagi ketika nanti masuk MTS itu kan masa pubertas. Ya. Awal perkembangan remaja kan di situ udah mulai. Ya moodnya itu berubah-ubah. Kadang gitu. kita juga bingung, ini anak ini moodnya seperti apa, pagi mungkin senang, agak siang sudah lelah, sudah sedih, sorenya gembira lagi. Itu proses remaja awal itu seperti itu biasanya. Berarti di samping ada perkembangan dari anak itu sendiri, berarti juga tugas dari Bapak Ibu Guru untuk memberikan semangat terus mulai dari awal sampai nanti akhir jam pelajaran seperti itu ya. Juga orang tua, karena orang tua itu sangat sangat berpengaruh. Karena Bapak Ibu Guru itu kan di sekolah paling cuma berapa jam kita mendampingi. Yang lebih banyak itu kan orang tua. Lebih bagusnya ya sama-sama lah, bahu membahu. Berarti kerjasama ya intinya seperti itu. Terus kemudian untuk mewujudkan langkah-langkah belajar yang baik bagi anak didik itu bagaimana Pak? Mungkin dari Bu Soci ataupun Pak Rizal. Bu Soci dulu ya. Kalau dari saya sebenarnya dari BK itu yang paling awal itu sebenarnya dirubah dulu mindsetnya karena kan kadang anak SD yang masuk ke SMP itu mesti pikirannya itu pengennya seneng bolehlah seneng nggak masalah tapi yang jangan lupa itu mereka kewajiban yang paling utama adalah belajar. Nah di sini belajarnya itu nggak hanya tentang materi tapi juga bagaimana mereka mengenal dengan teman-teman yang lain, terutama apalagi yang dikatakan Pak Rizal tadi bahwa perkembangan emosionalnya teman-teman yang ketika masuk SMP itu sudah berkembang, namanya kita namakan pelangi. Jadi jangan, istilahnya kalau masuk BK itu sebenarnya insya Allah kita sosok yang menyenangkan, tapi kadang mungkin karena Pak Rizal sendiri kalau nggak senyum itu kadang ya, kalau kadang pas lewat, pas nggak senyum itu kadang teman-teman sendiri mungkin kelihatannya oh Pak Rizal sebenarnya orangnya kok gimana kok mengerikan kayak gitu. Sebenarnya nggak, beliaunya sebenarnya have fun. Nah kembali lagi ke topik yang perkembangan emosionalnya dari sisi anak itu pelangi. Artinya kalau anak itu sendiri dari rumah dia sudah membawa pikiran bahwa oh nanti ketika di sekolah saya pengennya kenalan sama teman-teman, padahal nanti dia sudah mulai kenal sama lawan jenis yang kadang kalau mereka nggak punya cukup bekal mereka mesti salah mengartikan. Nah itu nanti akan berpengaruh pada sistem belajarnya. Nah yang perlu diluruskan adalah bagaimana mindset mereka itu terbuka bahwa pelajaran di SMP oke lah berkembang, tapi jangan dipatok dengan oh pelajaran SMP itu semakin banyak mesti semakin berat. Itu nanti yang akan menghalangi pikiran mereka untuk terbuka. Jadi kalau misalnya sudah bilang kalau pelajaran di SMP itu berat, secara otomatis otak mereka itu akan menutup. Jadi gerbangnya itu sulit untuk terbuka. Terus otomatis juga kalau mereka menerima pelajaran itu akan kesulitan sendiri. Aduh pelajaran ini sudah berat. Mereka sudah nggak mau Pak menerima pelajaran. Tapi kalau mereka menganggapnya oh nanti di SMP tujuan utamaku memang belajar. Di MTS tujuan utamaku memang belajar, tapi juga mengenal teman. Teman itu ada yang cowok, ada yang cewek. Tapi ingat, bagaimanapun punya teman yang modelnya seperti apapun, tujuan utamaku adalah belajar dan diluruskan seperti itu. Karena proses belajarnya sendiri di MTS itu juga sangat panjang, itu dibutuhkan selain perubahan mindset yang terbuka, itu juga butuh niat yang kuat, tekad yang kuat. Kalau nggak gitu, mesti di tengah-tengah nanti, ya benar lah tetap ada istilahnya, ada batu loncatan, ada tangan 1-2, tapi kalau niatnya sudah kenceng, insya Allah dia akan lebih mudah mengatasi masalah. Tapi kalau nggak kenceng, mesti biasanya ketemu sama kita-kita dalam artian membawa tiket yang negatif. Tapi kalau sekedar main ke tempat kita, terus sharing, itu sebenarnya nggak selalu negatif, artinya nggak selalu bermasalah. Oh, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya ke Pak Rizal, yang dimaksud dengan pelangi itu tadi itu seperti apa, Ibu? Biar pelangi emosional, Pak. Pelangi emosional. Anak-anak itu paham apakah itu pelangi yang sesuai dengan digambarkan pada waktu kecil ataupun pelangi yang lain. Kalau pelangi emosional tadi kan sebenarnya kalau Pak Rizal tadi sudah menggambarkan bahwa
teman-teman yang masuk SMP itu nanti emosionalnya itu sangat beragam. Artinya muncul banyak sekali emosi yang akan baru dikenali. Seperti yang dikatakan Pak Rizal, yang dipelajari tidak hanya materi pelajaran. Cuman istilahnya mungkin kita bisa beragam dan mengambil dari sifat positif dari pelangi itu kan indah, walaupun beragam dan banyak macam itu kan indah. Jadi kalau teman-teman nanti punya masalah, bukan masalah sih ya, punya istilahnya ada perasaan yang berbeda ketika di SD, terus di MTS ini dialami sesuatu yang baru. Nah, itu yang kita namakan dengan pelangi emosi. Artinya muncul berbagai perasaan yang di SD itu belum pernah dirasakan. Mungkin itu istilah dari saya saja. Kalau Pak Rizal sebenarnya ngerti sih, cuman karena ya begitulah sosok beliaunya. Jadi biar kelihatan cool gitu. Berarti pelangi perasaan itu hadir ketika waktu MTS saja, SMP saja, atau pada waktu SD itu sudah bisa merasakan? Gimana Pak? Kalau istilahnya tadi boci pelangi itu kan sebetulnya berwarna ya. Kalau ada magic ini dan lain-lain. Sama ketika anak baru masuk, apalagi nanti adik-adik yang baru masuk MTS yang kelas 7, itu pasti ada merasa berbagai macam. Ada yang senang duluan, lihat gerbang sudah senang. Ada yang takut. Yang biasanya diantar oleh orang tuanya, tiba-tiba harus sendiri cari teman, bagaimana susahnya dan senangnya cari teman. Karena dalam tanda kutip saya bilangnya, kenapa cari teman itu kadang susah, kadang gampang, yaitu tergantung pribadi masing-masing. Iya benar. Jadi yang namanya pelangi itu ya rasa itu loh Pak, rasa awal, apalagi awal. Gitu. Ya. Gitu. Nanti kalau saya yakin kalau sudah mulai satu semester itu udah pelangi itu udah di dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Karena mungkin dia berangkat sudah misalkan nggak dikasih sangu, sudah sedih duluan dari rumah. Ketika nanti sampai sekolahan ketemu temennya ditraktir, siapa tahu berubah. Gitu ya. Gitu. Jadi buat adik-adik nanti ketika masuk jangan pernah takut dengan perasaan ragu, cemas oleh konco pura, gurune galak-galak pura, dan yang lain-lain itu dihilangkan. Kembali lagi ke mindset tadi atau pikiran kalian. Jadi kalau kalian dulu di SD misalkan ada guru matematika, kalian lihat gurunya dulu aja udah takut misalkan, ya Allah gurunya sangat seram, gurunya galak, gurunya sering nyubit misalkan. Nah, itu kalau kalian sudah takut sama gurunya duluan, kalian tidak akan susah lah, istilahnya susah untuk bisa menangkap atau bisa berhasil dalam pelajaran itu. Maka senangi pelajarannya, ya. Senangi pelajarannya. Syukur-syukur juga dua-duanya. Karena nanti ketika kalian sudah takut dulu sama guru, aduh mati misalkan, gurune, waduh ini udah Pak saya nggak bisa nyerah dan yang lain-lain, itu otomatis mindsetnya sudah negatif, otomatis nanti hasilnya juga akan lebih negatif. Ya, tapi yang pasti guru MTS itu selalu baik-baik ya, selalu ramah, selalu bisa mengerti peserta didiknya. Untuk Pak Rizal, nah ciri-ciri tata belajar yang baik, bahwa tata cara belajar yang baik itu berhasil atau tidak, itu yang bagaimana Pak? Kalau berarti kita ukur keberhasilan belajar itu berdasarkan apa? Kalau saya keberhasilan belajar itu lebih tepatnya ada perubahan, baik perubahan sikap, tingkah laku atau pemahaman si anak. Kalau ciri belajar yang baik itu mungkin kalau dijabarkan ciri dari saya sama dari Bu Oci ataupun dari Bapak Ibu guru yang lain pasti berbeda. Ya karena belajar itu banyak misalkan dengan membaca, menghafal, menulis hal-hal yang penting, menggarisbawahi atau kalau anak-anak itu biasanya menstabilo hal-hal yang penting. Dan banyak sekali cara. Tapi bagi saya belajar yang baik, yang efektif itu yaitu belajar yang penting kamu nyaman, senang, terserah mau caranya seperti apa. Misalkan kamu dengan membaca kamu bisa memahami, nggak masalah. Dengan melihat, misalkan guru menerangkan kamu cuma melihat saja, tapi kamu paham, nggak masalah bagi saya. Yang penting tujuan belajar itu tercapai ya. Berarti anak ada perubahan sikap, perubahan perilaku, atau perubahan pemahaman, dan dia merasa nyaman dengan cara belajar. Mungkin dari saya. Untuk Bu Oci, bagaimana? Kalau dari Pak Rizal ini penggambaran secara emosional. Jadi kalau seseorang atau
misalkan teman-teman itu pengen belajarnya itu lebih banyak terserap, dia harus mengkondisikan dirinya sendiri untuk senang. Artinya kalau sudah senang itu pikiran akan lebih terbuka dan materi akan lebih cepat masuk. Nah, seperti itu yang dimaksud Pak Rizal. Nah, untuk keberhasilannya seperti yang dikatakan Pak Rizal tadi, berarti ada perubahan dari yang kurang menjadi sudah bisa. Jadi dari yang belum menjadi sudah bisa, dari yang kurang menjadi lebih, dari yang belum bisa sama sekali sudah menjadi bisa. Dan dari yang belum terampil itu bisa menjadi terampil. Itu memang kriteria untuk keberhasilan belajar itu sendiri. Nah, untuk cara-caranya benar sekali yang dikatakan Pak Rizal, ada banyak sekali cara. Bahkan mungkin kalau kita obrolkan di sini mungkin waktunya nggak akan cukup karena kita terbatas durasi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kamunya senang. Nanti cara-caranya nanti bisalah kita konsultasikan di ruang BK. Terus kalau untuk yang baik dan benar, kalau ukuran dari akademik bisa kali ya untuk diukur secara nilai. Tapi kalau untuk diukur secara BK itu sendiri, secara sikap, kalau kita fokusnya ke sikap kan, kebetulan kalau bimbingan dan konseling itu secara sikap, kita nggak bisa menentukan secara pasti untuk semua anak ini, anak ini sudah benar-benar berubah baik, nggak bisa seperti itu. Yang penting ada perubahan sedikit sekali atau perubahan yang sangat kecil sekali, itu sudah bisa ditampakkan bahwa dia itu bisa belajar dengan baik. Gitu. Jadi keberhasilan belajar yang baik itu adanya perubahan dari yang sebelumnya kurang menjadi lebih atau bahkan belum tahu sama sekali sedikit tahu. Iya. Itu sudah cukup. Memang tugasnya Bapak Ibu guru semuanya seperti itu ya. Iya, benar. Oke. Dan tentunya anak-anak juga harus punya usaha sendiri. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini kan masa pandemi ya Bapak Ibu. Nah, bisa memberikan tips bagaimana tata cara belajar yang baik di saat kondisi seperti ini, di saat COVID-19 seperti ini. Mungkin dari Bu Soci Batul bisa menjawab terlebih dahulu. Oke. Kalau sebenarnya pesan dari pemerintah itu sendiri itu adalah menjaga bagaimana teman-teman sendiri itu bisa jaga kesehatan, jaga mental. Yang terpenting dari kita adalah bagaimana mereka itu atau kalian mungkin di rumah itu bisa menciptakan suasana menyenangkan. Nah, menyenangkan itu entah benar bolehlah bermain game boleh, tapi tolong dibatasi. Nah, yang paling penting dari belajar itu sendiri kita bilang fokusnya belajar ini berarti tentang materi kan. Nah, untuk materi itu sendiri nggak perlu lama. Gini Pak, jadi cukup kalau ada istilahnya mungkin pernah dengar ya istilahnya 2 kali 6 atau 1 kali 6 itu saja itu sudah lebih baik daripada 6 kali 1. Atau mungkin kalau 6 kali 1 itu lebih syarat dengan istilah sistem kebut semalam. Jadi biasanya kan kalau umumnya anak-anak itu mungkin kalau di sekolah mereka kan sudah menerima pelajaran minimal mendengarkan atau enggak melihat. Nah, itu sudah sangat cukup membantu. Tapi kalau di masa pandemi ini mereka sama sekali nggak menerima materi dari Bapak Ibu guru. Artinya mereka nggak mendengar, mereka nggak membaca. Kecuali kalau diberikan materi. Nah, mungkin kalau teman-teman itu yang malas itu karena materinya panjang, itu mereka biasanya malas membaca. Dan anak yang pintar dengan membaca itu sangat sedikit sekali. Dan itu pun kalau ada anak yang nggak istilahnya dia nggak cocok dengan membaca, itu nanti materi yang akan terserap itu sangat sedikit. Nah, tips dari kita tuh misalkan kalau kalian memang senang mendengar, silakan cari materi di YouTube atau cari bentuk video. Kalau memang kalian suka mendengar, cari bentuk video itu yang mengarah ke materi yang sama. Nah, itu. Terus yang kedua, setelah kalian sehat, terus kondisikan waktu belajar. Yang terakhir, jangan lupa doa. Yang nggak penting doa. Terus yang terakhir, jangan lupa dimulai belajarnya. Jadi kalau sudah punya waktunya diatur, terus disesuaikan dirinya. Oh, kamu tipe yang mana sih? Tipe yang suka mendengar, tipe yang suka membaca dengan materi, atau tipe yang lebih suka mempraktekkan. Nah, itu sangat berpengaruh dalam belajar. Setelah itu nanti dimulailah belajar, sedikit-sedikit dimulai. Jadi jangan misalkan, khusus hari Senin aja belajar, nanti pada hari Selasa sampai Jumatnya nggak mau belajar sama sekali. Terus apalagi kalau di rumah, apalagi kalau sudah pegang HP, alasannya pasti untuk belajar. Tapi kenyataannya, kalau saya sendiri biasanya pengen mengerjakan sesuatu. Kalau sudah lihat HP, pengennya mengerjakan sesuatu, oke, kita cari referensi video. Tapi ternyata pikirannya ke situ. Cuman ketika buka HP, itu pikirannya sudah lari kemana-mana. Mungkin kalau dari teman-teman sendiri juga sama seperti itu. Dari adik-adik kelas 7 sendiri juga akan sama seperti itu. Ketika buka HP, niatnya mau belajar, ada WA yang masuk, pasti fokusnya sudah beralih.
Nah itu nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman tetap kita fokusnya ke belajar 5 menit, 10 menit, 1 jam setiap hari. Itu sudah sangat cukup kalau dilakukan selama 1 minggu minimal 6 kali lah. Kalau nggak 7 hari lah, itu sudah sangat baik. Tapi dilakukan secara rutin, itu yang penting. Kalau Pak Rizal sendiri, bagaimana? Hampir sama ya, karena penjelasan Ibu Oci tadi sudah sangat lengkap, rinci sekali, mulai pengaturan waktu, manajemen kesehatan juga diterapkan. Sebenarnya gini, untuk di masa pandemi ini sebenarnya kalian nanti ya yang mau masuk ke MTS terutama itu waktu itu sangat banyak untuk belajar. Ya tadi kembali ke masalah pengaturan waktu, fokus. Nah ini tadi sudah dibahas fokus. Kalian belajar dari HP, ya kalau bisa WA-nya diabaikan dulu, IG-nya diabaikan dulu, atau media sosialnya diabaikan dulu. Karena sekali kalian buka WA, buka IG, yang pasti tadinya kebablasan. Iya, tadinya pengen belajar, akhirnya pengen chat-chatan sama temennya dan yang lain. Itu sebenarnya fokus kembali lagi ke mindset itu tadi. Oh gitu. Jadi tips dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan pembelajaran di masa pandemi ini, yang pertama tetap jaga kesehatan terlebih dahulu, kemudian meluangkan waktu, menggunakan waktu dengan baik, apalagi di rumah tanpa ada pengawasan dari Bapak Ibu guru, hanya pengawasan dari orang tua saja, itu membuat dilema, memberikan resiko. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube MTS 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.